Saya ingin tanya juga Pak, tahun 2019, saya itu termasuk yang sangat all out mendukung Pak Mahfud untuk bisa jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Saya all out dengan seluruh effort, seluruh jaringan, mendukung, banyak teman-teman juga yang mendukung di civil society, Pak. Last minute kita happy karena Bapak akan dijadikan wakil presiden. Karena saya melihat ketika Jokowi Mahfud, itu rasanya bisa mengimbangi Jokowi JK, Pak. Nah, kemudian kami kecewa sekali, karena ternyata bukan Mahfud yang diumumkan, tapi yang lain gitu, Pak. Saya sedih sekali gitu ya. Tapi untungnya beberapa hari setelah itu saya berangkat haji. Jadi ya kesedihan itu Tenang. cepat hilang gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak menghandle kekecewaan luar biasa yang Bapak hadapi gitu. Kemudian bagaimana Bapak dengan mudah bisa move on? Silakan Pak. Boleh aplaus untuk beliau dulu. Jadi testimoninya benar bahwa Pak Wijaya ini sebelum saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden, beberapa bulan sebelumnya beberapa kali ke kantor saya. Nanti Bapak Wapres, nanti kita buat ini, buat ini, buat ini. Yang dilakukan oleh Pak JK ini kita teruskan, yang ini kita baru gitu kan. Jadi memang betul beliau tuh mendukung. Jauh justru sebelum saya resmi lah masuk ke dalam bursa itu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya menjadi cawapres waktu betul-betul saya tidak melakukan usaha apa-apa, pendekatan apapun kepada siapapun. Ya, saya paling berkomunikasi ini dengan Pak Pratikno, tangan kanannya Presiden waktu itu, yang memberitahu Pak Mahfud, siap-siap mawon di rumah apa gitu. Jadi kalau hari raya itu biasanya bawa parsel itu, lalu datang salam dari Pak Jokowi, cuma gitu-gitu aja. Nggak bilang kalau saya jadi wakil presiden. Tiba-tiba pada saat-saat terakhir itu nama saya muncul. Dan betul itu atas permintaan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kemudian sesudah batal itu kan mengundang saya, Pak Mahfud. Memang saya yang nyuruh anak-anak tadi nyiapkan semua dokumen Pak Mahfud presiden. Sampai tadi jam 11 kan saya masih dipanggil. Jadi tapi kan saya bukan ketua partai. Ini ketua partai pada tidak setuju kalau Pak Mahfud itu. Oleh sebab itu ya tadi yang diumumkan akhirnya kayak Ma'ruf. Tapi Pak Mahfud nanti terus bersama saya. Pemerintah butuh Pak Mahfud itu. Nah itu satu. Saya bilang Pak Jokowi meskipun kecewa karena sudah siap semua dengan baju segala kan sudah siap. Sudah siap diajarin naik sepeda loh. Besok katanya, besok kalau ke KPU bersama Pak Jokowi di depan, Pak Mahfud bonceng di belakang. Lupa saya bilang, nggak enak dong, saya kan lebih tua, belum sepuh tapi lebih tua, masa saya di belakangnya. Pak Jokowi Pak Jokowi presiden, udahlah bawa sepeda berdua aja, Pak Jokowi di sini, saya di sini. Siap tuh ke KPU mau daftar tuh. Udah diajari, sebutan Pak Mahfud ini kata si Teten. Pak Pramono minta CV yang benar itu mana? Kok tulisannya ada Muhammad Mahfud, ada M Mahfud, ada MD, ada tidak, itu yang mana? Ini kepada saya sudah siap. Lalu tiba-tiba nggak jadi. Karena kata Pak Jokowi, saya bukan ketua partai enggak mau kalau Pak Mahfud gitu. Ya sudah, saya lalu ingat ya enggak apa-apa ya, kecewa pasti ya. Tapi begini, saya berpikir, apa sih saya kecewa? Saya kan cuma enggak jadi. Ini orang yang sudah jadi dijatuhkan aja bisa kok. Bung Karno tuh 10 tahun lebih jadi presiden dijatuhkan. Dia lebih kecewa pasti. Kalau saya kan belum ke situ. Enggak jatuh. Pak Harto udah 32 tahun. Tiba-tiba jatuh. Itu Gus Dur sedang berkuasa. Tiba-tiba jatuh. Lalu saya apa sih? Saya enggak kehilangan apa-apa. Nah itu cara saya menghibur diri. Tapi di atas semua itu kan saya percaya pada takdir. Oh, ini bukan tepat saya. Kan gitu. Nah oleh sebab itu kalau ditanya jawabannya ya itu aja.